Selamat datang di Frame Teller ID, sebuah ruang di mana suara mereka yang dibungkam akhirnya bisa terdengar. Perang tak pernah memberi ruang untuk belas kasihan. Di balik logam dingin yang mereka sebut drone, tersembunyi nyawa manusia yang telah dihapus dari sejarah. Mereka adalah Kalorata, dipaksa tinggal di Distrik 86 dan maju ke medan perang demi satu harapan kecil. Diakui sebagai manusia, bagi dunia mereka hanyalah angka. Tapi di garis depan, mereka adalah segalanya. Dan inilah kisah mereka, kisah para 86. Kekaisaran Giadian mengerahkan pasukan Legion, unit tempur tanpa awak yang tak mengenal emosi. Republik San Magnolia merespons. Mereka menyebut unit balasannya drone bernama Juggernaut. Namun itu semua dusta, karena Juggernaut bukanlah mesin otomatis. Di dalamnya ada manusia hidup. Para 86 dikurung dalam peti baja tipis tanpa pelindung dan dikirim menuju kematian. Di jalan utama Liberté et Égalité, kota tampak damai. Orang-orang tersenyum, berjalan tanpa rasa khawatir. Di antara mereka, berdiri seorang gadis remaja dengan seragam biru gelap, Vladilena Milize. Di layar besar, berita menyiarkan, sistem pertahanan Republik efisien, tak ada korban jiwa. Tapi Lena tahu, itu semua kebohongan. 100 km dari sini, di balik Grand Mur, manusialah yang bertarung. Dan mereka mati, tanpa pernah disebutkan. Sementara itu, jauh di Distrik 86, anak-anak yang tersisa hidup di reruntuhan dunia. Mereka membersihkan senjata, menyiapkan makanan sendiri, tertawa kecil sambil menanti panggilan tugas berikutnya. Mereka disebut 86. Mereka tidak ada di catatan sipil. Mereka tidak terlihat di jalan, kantor, atau layar televisi. Karena mereka telah dihapus. Tak ada rambut perak atau mata perak di Distrik 86. Tak ada status kewarganegaraan. Hanya label, unit drone. Dan di antara mereka berdiri Shin, sebutannya Shinigami, dewa kematian di medan tempur. Pemimpin Spearhead Squadron dan penyimpan nama-nama yang gugur diukir pada plat logam kecil yang selalu ia bawa ke garis depan. Lena memasuki pusat komando dan melihat data medan tempur, formasi Legion, status Juggernaut, dan jumlah korban. Semua dikendalikan melalui teknologi para-raid, transmisi suara dan pikiran antar pasukan. Ia menyapa unit prosesornya, tapi yang ia terima hanyalah respon sinis. Bagi mereka, Lena adalah satu-satunya orang Republik yang bersikap manusiawi. Dan itu terasa aneh. Ia menyebut nama-nama yang gugur, mengucap belasungkawa. Tapi yang terdengar hanyalah sunyi, dingin, dan kemarahan yang membeku. Hari itu, Lena dipanggil ke ruangan pimpinan. Ia ditugaskan menggantikan handler sebelumnya yang mengundurkan diri. Unit barunya adalah Spearhead Squadron. Unit elit yang selalu kehilangan handler dalam waktu kurang dari sebulan. Unit itu berisi pasukan veteran, sangat brutal, paling legendaris, dan pasukan kematian. Di dalamnya ada seorang pemimpin yang dijuluki Undertaker, sang Shinigami, komandan yang membawa kematian bagi kawan dan lawan. Pamannya yang seorang jenderal memperingatkan Lena untuk berhenti menghitung kematian karena itu hanya akan menyulitkannya. Tapi Lena menolak berpaling dari kebenaran. Di sela obrolan ringan bersama Arnett, mereka mencicipi chiffon cake buatan pusat. Lembut, manis, dan terbuat dari bahan asli, telur dan susu. Kontras yang menyakitkan. Di luar sana, 86 bahkan tak punya akses untuk sekadar merasa kenyang. Dunia ini terbagi, bukan oleh tembok, tapi oleh hati yang membatu. Lena kembali ke meja komando. Ia memberi instruksi evakuasi pada unit 3 yang mundur setelah pertempuran. Salah satu dari mereka mengucapkan salam perpisahan dan menitipkan pesan untuk si Shinigami. Sampaikan salamku pada Undertaker. Hari-hari baru telah dimulai dan medan perang takkan pernah sama lagi. Dan dari pertemuan dua dunia yang terpisah, sebuah kebenaran mulai terungkap. Kebenaran yang selama ini dikubur di balik kata tanpa korban jiwa. Di malam yang lengang, Shin melangkah sendirian menuju hanggar. Lev Aldrecht, kepala mekanik Spearhead, memarahinya dengan suara berat.
Setiap kali Shin kembali dari misi, unit Juggernaut miliknya selalu babak belur. Tapi, Shin hanya menjawab dengan tatapan dingin dan napas yang dalam, seolah keletihan perang sudah jadi bagian dirinya. Keesokan paginya, Shin duduk di kursi tua, membuka buku catatan kecil. Seekor kucing hitam, Kitty, mengeong pelan di sampingnya. Namun ketenangan itu terpecah oleh bisikan samar di benaknya, gema suara yang hanya bisa ia dengar. Di sisi lain base, pasokan makanan datang. Fido, unit Ice Scavenger yang setia, menggiring kargo masuk. Theo, Raiden dan rekan lainnya menunggu dengan wajah riang, meski lelah. Namun laporan cuaca segera mengubah senyum mereka. Hujan akan turun. Dan bersama awan gelap, datang ancaman Legion. Werewolf menatap ke langit. Kata asing terlontar dari biburnya. Eintagsfliege, Legion tipe pengacau komunikasi. Artinya, radar tak lagi bisa diandalkan. Di medan pengintaian, Spearhead sudah menunggu. Theo memperkirakan musuh tiba dalam 2 jam. Lena, Handler One, memerintahkan mereka mencegat di titik 208. Namun Shin, dengan insting yang tak pernah meleset, memilih titik 304, sebuah zona maut yang ia siapkan. Bangunan runtuh menjadi saksi. Awan gelap merayap, dan Eintagsfliege menutupi langit. Dari balik kabut, Legion datang. Amaise yang bergerak cepat. Growolf dengan pisau tempur dan roket di punggungnya. Hingga Lewe, tank raksasa penghancur. Werewolf terkekeh, waktunya berburu. Dalam sekejap, Spearhead melancarkan strategi. Formasi berubah cepat, tembakan, ledakan, suara perang. Legion menyerbu tanpa henti. Tapi Shin dengan tenang memberi komando. Dead Zone yang ia rencanakan menjadi ladang pembantaian. Lena memperingatkan lewat para raid. Ada unit Scorpion jarak jauh. Shin menegaskan, minimalkan transmisi. Jangan sampai posisi kita bocor. Dan sekali lagi, kerjasama menjadi kunci. Legion tumbang. Kali ini, tanpa satupun korban. Di Akademi Militer, Lena menyanggah pelajaran sejarah resmi yang diajarkan. Bagi Republik, Juggernaut disebut sebagai mesin tanpa awak. Perang diklaim tanpa korban. Tapi kebenarannya jauh lebih kelam. 9 tahun lalu, kaum 86 dipaksa keluar dari Distrik 85. Mereka diisolasi di balik Grand Moor. Dipaksa bertarung dalam Juggernaut yang disebut Autonomous. Padahal di dalamnya, ada manusia. Mereka dikorbankan demi kebohongan Republik. Media menyebut perang itu bersih. Faktanya, puluhan anak muda tewas setiap hari. Lena berdiri menentang kebohongan itu. Namun di hadapan para kadet, suaranya dianggap sebagai kesalahan. Mereka tetap percaya pada buku teks yang menyebut 86 hanyalah babi gagal berevolusi. Ironi menggema di balik slogan San Magnolia. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Kata-kata kosong yang tak pernah sampai pada mereka di Distrik 86. Malam itu, Spearhead merayakan kemenangan kecil. Tawa muda bercampur dengan aroma mesio. Di tangan mereka ada pistol, tapi di wajah mereka ada sisa-sisa masa kanak-kanak yang dicuri perang. Shin duduk bersama Raiden, mendiskusikan rencana yang Lena berikan. Saat giliran menembak, Shin mengangkat pistolnya santai, menembak 3 kaleng dari jauh. Semua jatuh dalam satu tembakan. Teman-temannya terpana, setengah iri, setengah kagum. Namun keheningan tiba-tiba turun. Suara para raid menghubungkan mereka dengan Lena. Ia menegur Shin, meminta laporan misi yang lebih rapi. Tapi Shin hanya menjawab tenang. Ia tak pandai menulis. Bahkan membaca pun bukan keahliannya. Di Distrik 86, sekolah tak pernah ada. Lena tercekat, lalu meminta maaf. Keheningan berubah getir. Kae mencoba bercanda, mengatakan Shin bukannya tak bisa menulis, hanya malas. Tapi semua tahu, kata-kata itu menutupi luka yang dalam. Lena kemudian bertanya, "Jika suatu hari kalian bebas, apa yang ingin kalian lakukan?" Raiden menjawab samar, "Belum terpikirkan." Kae menyebut mereka seumuran, sekitar 4 tahun di kamp. Shin sendiri sudah 5 tahun, dan masa tugasnya hampir habis. Shin menutup percakapan dengan suara datar.
Mungkin kau benar. Namun jauh di balik kata-kata singkat itu, tersembunyi harapan yang tak pernah ia ucapkan. Siang harinya, mereka mencoba menyingkirkan duka sejenak. Di hutan dekat barak, aroma BBQ mengisi udara. Haruto, Teo dan Daya bercanda sambil memanggang daging, menertawakan hal-hal kecil, seakan berusaha melupakan realita perang. Namun tawa itu segera ditepis oleh suara dingin Daya yang mengingatkan, rekan mereka bukanlah bahan olokan. Mereka kembali tertawa, meski tawa itu rapuh, seakan menyadari bahwa esok mungkin adalah hari terakhir mereka. Tak jauh dari sana, para gadis 86 mencuci pakaian di sungai. Kurena digoda perihal perasaannya pada Shin, wajahnya memerah malu. Kaye pun dengan tenang sempat mengatakan bahwa Shin adalah orang baik. Kalimat sederhana, tapi mengandung pengakuan tulus. Dari balik semak, Daya yang mengintip panik saat ketahuan, hingga belati Anju nyaris mengenai kepalanya. Tatapan Ashura Anju membuatnya gemetar. Pada akhirnya ketiga pemuda itu duduk bersimpuh, dihakimi oleh para gadis dengan wajah memerah antara marah dan geli. Untuk sesaat, mereka hanyalah remaja biasa. Namun saat malam tiba, suasana berubah muram. Kurena tak mampu lagi menahan emosi, meledak. Ia menuduh Shin lebih memilih berbicara dengan Lena ketimbang bersama rekan-rekannya. Luka lama terkuak. Orang tuanya tewas dibunuh oleh bangsa Alba. Baginya, Lena hanyalah simbol kebencian itu. Rasa sakit masa lalu membuat hatinya rapuh. Tak mampu menerima uluran tangan sang handler. Di bawah langit malam, percakapan ringan berubah menjadi refleksi. Raiden mengenang hujan meteor. Indah namun mematikan, sama seperti perang yang terus mereka jalani. Shin hanya diam, menyimpan luka yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Sambungan para raid kembali terbuka. Lena masih mencoba mendekat, menanyakan hal tabu. Apakah mereka membenci kaum Alba? Kaye menjawab dengan kejujuran yang tenang. Ia mengakui bahwa mereka diperlakukan seperti ternak, penuh diskriminasi. Tentu ada amarah. Namun tidak semua Alba buruk. Sama halnya tidak semua 86 baik. Dan meski luka itu dalam, ia tidak bisa membenci Lena. Kalimat itu, meski sederhana, menjadi secercah harapan di tengah jurang kebencian. Hari berikutnya, Lena memaksa Annette membantu mencarikan peta detail. Meski dengan enggan, Annette akhirnya menyerahkan setumpuk arsip tua. Dari situlah strategi jebakan dirancang. Lena menuntun Spearhead melalui jalur berbahaya. Bahkan Raiden sempat mengakuinya. Suara Lena terdengar seperti seorang putri kecil yang penuh percaya diri. Pertempuran pecah. Juggernaut melaju di medan lumpur. Ledakan menghantam kiri dan kanan. Strategi Lena berjalan dengan baik hingga sebuah tragedi merobek kenyataan. Kai terjebak. Unit kakinya macet di sungai merah berlumpur. Suaranya bergetar penuh ketakutan, mengakui ia tidak ingin mati. Namun takdir tak memberi ampun. Dalam teriakan terakhirnya, siluet merah darah menutup pandangan Lena. Kai padam, dan hening pun menyelimuti Spearhead. Luka kehilangan memang tak bisa ditambal kata-kata. Malam itu, setelah pertempuran, suara Lena bergetar melalui sambungan para raid. Ia meminta maaf atas gugurnya Kaye. Namun jawaban yang datang bukan penerimaan, melainkan amarah. Theo yang dipenuhi duka, menertawakan kata-katanya dengan getir. Baginya ucapan minta maaf hanyalah penghinaan. Kaye bukan angka dalam laporan. Kaye adalah keluarga. Theo tak kuasa menahan perasaan, meledak dalam kemarahan, menuduh Lena munafik. Berpura-pura peduli sementara kenyataannya. 9 tahun ini, mereka dipaksa bertarung, dibuang sebagai umpan. Ia menuding Lena tidak pernah memanggil mereka dengan nama asli, hanya kode dingin di layar. Permintaan maaf itu baginya hanyalah kepalsuan belaka, tak mampu mengembalikan yang sudah tiada. Di kokpit Juggernaut, Theo masih diliputi rasa bersalah. Amarahnya meledak, tapi lebih kepada dirinya sendiri. Ia merasa telah berbicara terlalu jauh pada Lena sang handler. Werewolf,
Raiden Suga memanggilnya dengan nada tegas, meminta Theo berhenti. Namun tak ada yang benar-benar berniat melanjutkan percakapan. Perang telah usai, dan tidak seorang pun dalam mood untuk basa-basi dengan sang handler. Suara komunikasi terputus, menyisakan hening. Shin menatap layar proyeksi di hadapannya. Lokasi terakhir Kaye, dan suara samar, "Aku tidak ingin mati," masih terngiang di telinganya. Sementara Theo, di kokpitnya, menunduk dan bergumam lirih meminta maaf kepada Kaye. Ia sadar, kata-kata yang ia lontarkan ke handler Wan alias Lena membuatnya tak beda dengan para Alba yang merendahkan mereka. Dan itu menyakitkan. Matahari bersinar cerah di distrik 86. Shin duduk santai di luar barak, memangku kucing kecil sambil membaca buku. Sementara Theo, meski ikut bermain bersama yang lain, tampak kehilangan fokus. Kematian Kaye begitu dekat, namun semua bertingkah seolah itu hal biasa. Kebiasaan buruk dari hidup di garis depan, berpura-pura kuat. Theo mencoba melarikan diri lewat gambarannya, melukis si kucing. Tapi daya menertawakan hasilnya, lebih mirip rubah marah. Kurena pun menyindir. Apakah ia masih kepikiran soal yang ia katakan pada wanita itu? Theo mengelak, tapi ekspresinya tak bisa menutupi kegundahannya. Anju, Kurena, dan Leka kompak menyeretnya dalam canda, seakan menghukum Theo hingga ia jatuh dari kursi. Namun di balik tawa itu, mereka semua tahu Theo terluka. Di hanggar, Shin menerima fragmen armor Juggernaut milik Kai dari Fido, sebuah memento. Ia mengangkatnya tanpa kata, hanya isyarat tenang bahwa beban itu kini miliknya. Theo yang kebetulan lewat bertanya, apakah Shin juga akan bersikap sama seperti dirinya kemarin? Jawaban Shin sederhana, komandanmu tak akan berkata seperti itu. Sebuah teguran lembut yang justru menusuk lebih dalam. Di sisi lain, Lena berhadapan dengan Annette, sahabat lamanya. Annette mengingatkan bahwa 86 dan kita kaum Alba berbeda. Jika Lena terus terikat, maka hanya akan terluka. Lena menolak. Ia percaya masih ada jalan. Namun kata-kata Annette memanggil kembali kenangan masa kecil. Saat helikopter ayahnya ditembak jatuh Legion, dan pelukan terakhir sang ayah menyelamatkannya. Kenangan pahit yang menuntunnya kini, berdiri di sisi yang berbeda. Malam itu, Lena mengenakan pararaid dan terhubung ke Undertaker. Di tengah langkahnya melewati pemakaman korban perang, ia berbicara dengan jujur. Ia meminta maaf atas apa yang terjadi, atas segala ketidakpekaan yang ia lakukan. Untuk pertama kalinya, Lena memperkenalkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Vladilena Milize, itu nama asli handler One Unit Spearhead. Undertaker menjawab datar, tapi ada ketulusan terselubung di balik suaranya dan kata-katanya. Apa yang dikatakan Laughing Fox bukan seluruhnya apa yang kami pikirkan. Kau tak menciptakan keadaan ini, dan kau tak bisa memperbaikinya seorang diri, kata Undertaker kepada Lena. Obrolan itu membuka banyak hal. Shin menjelaskan kenapa data prosesor terkunci, agar para handler tak menganggap mereka manusia. Setiap tahun, puluhan prosesor gugur. Republik hanya takut para handler tak sanggup menanggungnya. Namun bagi Lena, itu pengecut. Dan ia menolak menjadi pengecut. Saat itu Shin menyebut nama rekan yang gugur, Kaye Tanya. Ia mengukir namanya di potongan Juggernaut, sebuah janji Spearhead. Mereka yang hidup akan membawa nama yang mati, sampai akhir. Dan Shin yang mengemban nama Undertaker, selalu menjadi yang terakhir. Untuk pertama kali di tengah obrolan dengan Lena, Shin memperkenalkan para anggota unit Spearhead. Raiden, Suga, Werewolf Sang XO, Teotorika, Laughing Fox, Anju Emma, Snow Witch, Kurena Kukumila, Gunslinger, Daya Irma, Black Dog. Lena mencatat nama mereka satu persatu dengan hati-hati. Bagi dunia, mereka hanyalah angka. Tapi bagi Lena, mereka manusia. Lena mengenang masa lalu tragis. 13 April tahun Stellar 2142. Dari balik jendela helikopter yang terbakar, Lena kecil melihat dunia runtuh. Di depan matanya, pilot berambut perak sama dengan dirinya tewas dibunuh Legion. Tubuh ayahnya terkapar tanpa nyawa.
dan dari kegelapan, Legion datang mendekat, siap menghabisinya. Namun, sebuah Juggernaut mendekat ke lokasi Lena, dan suara perintah untuk menutup telinga. Satu tembakan meriam melesat, menumbangkan Legion yang hendak menghabisinya di tempat, tepat di depan Lena beberapa meter. Saat posisi aman, dari dalam kokpit muncullah seorang pemuda berambut merah, berkacamata. Ia bukan mesin, melainkan seorang manusia. Dengan senyum tenang dan agak canggung, menyapanya, menanyakan kondisi Lena. Di tengah keterkejutan dan ketakutan, gadis kecil itu menerima sebatang coklat darinya. Lena kecil yang polos bertanya, "Kenapa kau menyelamatkanku? Bukankah kami sudah melakukan hal buruk pada 86?" Pemuda itu hanya menjawab dengan lugas sesuai prinsipnya dan untuk adiknya. "Aku lahir di Republik. Aku akan melindungi tanah airku. Itu tugasku, bukan sebagai pecundang yang hanya bicara, tapi sebagai prajurit." Namanya Shorey Nozen, seorang kakak yang bertarung demi negaranya, dan demi adik yang masih menunggunya pulang di Republik. Kembali ke alur cerita saat ini. 16 Juni, tahun Stellar 2148. Dari percakapan itu, Lena mendengar kenyataan dari Shin. Kakaknya Ray sudah tiada. Ia gugur di garis depan timur 5 tahun lalu. Namun Shin menyimpan rahasia. Ia tidak hanya mencari jasad kakaknya, ia mencari sesuatu yang lebih gelap. Jejak jiwa kakaknya yang tertinggal di antara Legion. 2 minggu kemudian, di markas pusat, Lena dipaksa menghadiri pesta. Malam itu, musik, tawa, dan gelas anggur. Sementara di luar sana, perang masih menteror. Lena menggerutu. Bagaimana mereka bisa berpesta di tengah perang ini? Shin hanya menjawab datar dari saluran komunikasi para raid. Bahkan drone pun butuh jeda, Mayor. Jangan terlalu larut, atau kau akan berakhir seperti kami. Kata-kata itu menampar Lena. Dunia di dalam tembok dan dunia di luar sana. 2 realita yang tak pernah bersatu. Malam itu, Shin mendadak meminta izin bersiap tempur. Lena heran, bahkan di markas pusat belum ada laporan serangan. Namun ia yakin, Legion sudah datang. Saat mengawasi unit Spearhead, Lena terkejut. Bagaimana mungkin Shin tahu? Saat koneksi para raid tersambung, Lena mendengar sesuatu. Sebuah bisikan. Samar, mengiris. Suara mereka yang telah mati. Kesadaran yang disalin, dipaksa menggerakkan tubuh baja Legion. Hanya Shin yang bisa mendengar mereka. Dan untuk pertama kalinya, Lena ikut merasakan mimpi buruk itu. Di tengah teriakan, ia mendengar suara Kaye. Kaye yang tidak ingin mati. Pertempuran pecah. Shin melompat dari reruntuhan gedung. Juggernautnya berputar cepat, menembus barisan Legion. Melalui para raid, Lena ikut mendengar pekikan Legion. Suara-suara para prosesor yang sudah tiada. Undertaker mengunci target. Gunslinger, tembakan ke titik 060, 800 meter. Dentuman merobek malam. Suara-suara itu perlahan padam. Namun Lena masih gemetar. Trauma itu tertinggal, menghantui. Usai pertempuran, Raiden menyodorkan secangkir kopi pada Shin. "Kau tahu, mungkin Legion hanya kesepian, sama seperti kita." Shin menatap kosong. Bagi AP6, kesepian adalah kenyataan yang tak pernah berhenti. Namun berbeda dari yang lain, Lena tetap menghubungi Shin. Meski suara tangisnya terdengar jelas, ia berkata lirih, "Maaf, aku kehilangan kendali padi. Tapi, suara itu, apa sebenarnya?" Shin perlahan membuka dirinya. "Aku bisa mendengar mereka, suara mereka yang sudah mati. Legion tidak akan berhenti, karena otak manusia dipaksa jadi mesin pengendali mereka. Prediksi Republik salah, perang tidak akan selesai 2 tahun lagi. Selama masih ada otak untuk mereka gunakan, Legion akan terus ada. Bahkan, Kaye masih ada di luar sana. Terseret ke dalam kawanan, tubuhnya hancur, tapi kesadarannya dipaksa hidup." Lena terdiam mendengar penjelasan Shin. Ada tipe baru Legion, Shepherds, unit dengan otak komandan manusia, memimpin ribuan pasukan otomatis. Mereka bukan sekadar mesin. Mereka adalah hantu, jenderal yang tak bisa mati. Dan lebih mengerikan lagi,
Salah satunya berada di balik distrik 1, dekat sekali dengan Republik. Jadi perang ini tidak akan berakhir dengan sendirinya, kata Lena getir. Shin menatap kosong, suaranya datar, namun penuh beban. Dalam setahun kami semua akan mati. Dan ketika itu terjadi, apa orang-orang Alba akan bertarung? Hening panjang. Namun Lena tidak mundur. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mari bertempur bersama. Aku akan selalu ada di sisimu. Bertahanlah, Shin, sampai akhir. Selesaikan ini. Dan tetaplah hidup." Di medan perang yang tak mengenal belas kasihan, suara mereka yang mati terus bergema. Namun di balik kesunyian itu, satu ikatan baru terjalin antara Lena dan Shin. Sebuah harapan tipis di tengah dunia yang telah kehilangan wajah manusianya. Dan begitulah, kisah Undertaker dan Handler One terus berlanjut. Dengan janji yang rapuh, namun tak tergoyahkan.